Laut Merah, wilayah perairan yang terbentang di antara benua Afrika dan Asia, memiliki daya tarik yang luar biasa. Selain kekayaan sejarah dan panorama landscape yang didominasi gunung-gunung dan padang pasir, Laut Merah juga dikenal karena keindahan dunia bawah lautnya yang memukau. Beberapa pantai di sepanjang Laut Merah di Mesir telah lama menjadi tujuan populer untuk snorkeling, diving, bahkan free diving. Salah satu yang terkenal adalah Blue Hole di Dahab. Selain kecantikannya yang menakjubkan, perairan di sini juga dikenal sebagai salah satu yang paling menantang di dunia. Meskipun telah terjadi banyak kejadian kehilangan nyawa saat menjelajahi perairannya, Blue Hole di Dahab tetap menjadi tujuan utama bagi para penyelam yang ingin menaklukkan tantangannya. Lubang yang dikenal sebagai Red Sea Blue Hole ini memang dikelilingi oleh terumbu karang dan kehidupan laut yang kaya. Pemandangan di sini memang sangat menakjubkan. Namun, keindahan perairan ini juga menyimpan bahaya yang besar. Banyak penyelam yang telah kehilangan nyawa mereka di area Blue Hole ini. Hal ini menjadikan tempat ini dikenal sebagai kuburan penyelam. Blue Hole adalah lubang bawah laut dengan lebar sekitar 80 meter di sana. Dari angkasa, Blue Hole memang tampak menggiurkan, tapi kedalamannya lebih dari 100 meter, sementara area terdangkalnya sekitar 6 meter, yang diberi nama The Saddle. Setelah itu, ada terowongan sepanjang 26 meter di kedalaman 55 meter, yang dinamakan The Ark. Dari The Ark menuju lautan lepas, kedalamannya kembali turun menjadi lebih dari 1000 meter. Landscape bawah laut Blue Hole didominasi oleh terumbu karang yang menjadi rumah bagi banyak kawanan ikan karang yang hidup di sana. Dalam 10 tahun terakhir telah tercatat 200 kasus kematian akibat kecelakaan penyelaman di Blue Hole. Pada kedalaman 56 meter, terdapat lengkungan yang dapat dilewati menuju perairan terbuka. Spot ini sangat diminati, meskipun perairannya terlihat tenang. Blue Hole bukanlah tempat yang cocok untuk penyelam amatir. Banyak dari mereka yang meninggal mencoba berenang di The Ark. Terowongan itu menembus ke Laut Merah. Pemandangannya sangat indah, mirip kemegahan katedral di bawah laut. Meski reputasinya buruk, Lubang Biru ini adalah lokasi menyelam yang sangat populer. Para penjelajah menyelami kedalamannya hampir setiap hari. Para pemandu selam rekreasi dan tur di kawasan tersebut biasanya akan menjauhkan para pengunjung dari lengkungan Blue Hole. Namun ada beberapa pencari sensasi yang masih bersikeras untuk melintasi terowongan yang telah menyebabkan begitu banyak kematian itu. Pada tanggal 28 April 2000, seorang penyelam berpengalaman asal Rusia bernama Yuri Lipsky memutuskan untuk menyelam di Blue Hole. Walaupun sudah ada peringatan penyelam disarankan menyelam 30-40 meter, Yuri tetap memutuskan untuk menyelam lebih dalam lagi. Sebelum turun menyelam, Yuri Lipsky mempersiapkan peralatannya dengan baik. Dia juga merekam perjalanan menyelamnya menggunakan kamera yang dia taruh di helmnya. Dalam rekaman ini, Yuri terlihat baik-baik saja sebelum memasuki kedalaman 40 meter. Namun, saat ia telah melewati kedalaman 40 meter, Yuri mulai merasakan tekanan air yang begitu kuat dan terus mendorongnya lebih dalam lagi. Terlihat Yuri berusaha berpegangan di dinding bebatuan, akan tetapi itu tidak berhasil. Pada kedalaman ini, ada kemungkinan untuk menyerah pada kondisi yang dikenal sebagai narkosis nitrogen, di mana menghirup gas dari tabung oksigen yang dibawa pada tekanan tinggi yang menyebabkan gangguan mental dan terkadang fisik. Menurut Dr. James Caruso, dokter yang hobi menyelam, narkosis sering disebut efek Martini, di mana saat penyelam masuk lebih dalam, tingkat keracunan meningkat dengan cara yang mirip dengan minum lebih banyak alkohol. Sama seperti alkohol, narkosis nitrogen mempengaruhi setiap orang secara berbeda. Tetapi Caruso mengatakan tidak ada yang kebal dari kondisi ini,
terutama yang menyelam terlalu dalam. Narkosis nitrogen diperparah dengan beban yang diangkut penyelam, misalnya ukuran tabung oksigen atau peralatan kamera, sehingga membuat penyelam tak leluasa berenang ke atas saat mulai kehabisan napas. Segala usahanya untuk berenang ke permukaan sia-sia. Dan alat bantu apung yang seharusnya menyelamatkannya malah rusak saat ia mencoba mengaktifkannya. Dengan beban tambahan dari pemberat timah yang digunakan, situasinya semakin memburuk, menyebabkan dia tenggelam dengan cepat. Dalam hitungan menit, Yuri Lipski terbaring di dasar laut pada kedalaman 91 meter. Jenazahnya kemudian dievakuasi keesokan harinya oleh Tarek Omar, seorang penyelam asal Mesir. Omar sendiri dikenal sebagai penyelam yang kerap membantu evakuasi mayat para penyelam yang tenggelam di Blue Hole. Dia telah mengeluarkan lebih dari 20 mayat, sehingga mendapat julukan sebagai pengumpul tulang. Saat ini, Blue Hole masih dikunjungi penyelam dari penjuru dunia, yang biasanya menyelam dengan satu tangki oksigen serta ditemani pemandu wisata berpengalaman. Penyelam yang tidak memenuhi syarat kini dilarang oleh hukum untuk memasuki Blue Hole. Hal ini dilakukan untuk mengurangi insiden penyelam yang tenggelam di Blue Hole.